Seorang ibu rumah tangga bernama Suryati di Jalan Seimenjirim mengalami tindakan penganiayaan yang dilakukan oleh anak kandungnya sendiri. Wanita bernama Suryati ini dilempar menggunakan ponsel milik anaknya Gali Syahputra hingga mengalami luka-luka di bagian matanya. Hal itu bermula saat Gali meminta uang sebesar Rp20.000, namun tak diberi oleh Suryati. Informasi lebih lengkapnya akan disampaikan oleh rekan jurnalis kami dari Tribun Medan, ada Goklas di sana. Halo Goklas. Ya, halo Firda, selamat siang. Ya. Goklas, bisa diinformasikan bagaimana kronologi kejadian Suryati ini dilempar ponsel milik anaknya tersebut? Ya, berdasarkan saksi mata bernama Umar dan juga penuturan tambahan dari Suryati sendiri bahwa awalnya kejadiannya sekitar pukul 7 pagi di mana si anak yang bernama Gali itu datang berkunjung ke daerah pondok masjid Hikmah, yang dimana itu adalah tempat yang dalam beberapa hari ini ditempati oleh Suryati. Nah, adapun pada saat itu awalnya si Gali ini berjumpa dengan anak keduanya di lokasi tersebut, sementara Suryati berada di masjid. Nah, anaknya tersebut pun sempat terjadi percekcokan dan dilempar handphone oleh si Gali ini dan mengenai pahanya. Dan tak lama kemudian Gali pergi, lalu 15 menit kemudian datang kembali dan pada akhirnya Suryati ada di rumah. Lalu si Gali ini meminta uang 20.000 untuk mencari kerja, namun tidak diberikan Suryati. Lantas si Gali marah, lalu terjadi percekcokan lagi. Kemudian si Gali emosi dan melemparkan sebuah handphone ke kening ibunya tersebut sehingga sampai bercucuran darah. Adapun warga yang menyaksikan kejadian tersebut sempat mengejar Gali namun tidak dapat dan lebih mengarahkan untuk membawa Suryati ke puskesmas ataupun ke rumah sakit terdekat. Seperti itu, Firda. Berarti untuk saat ini sang anak Gali ini melarikan diri seperti itu. Dan bagaimana saat ini untuk kondisi dari Suryati sendiri? Nah, kalau kondisi dari Suryati semalam kan juga sudah diberikan pertolongan pertama, lukanya sudah diperban dan saat ini kondisinya sudah membaik. Namun kalau dari sang anak masih dalam proses pengejaran pihak kepolisian sampai saat ini. Baik, kemudian untuk Suryati sendiri, apakah nantinya setelah mengalami tindakan penganiayaan yang dilakukan oleh anaknya sendiri, apakah nantinya akan melaporkan anaknya ke pihak kepolisian atau seperti apa? Jadi semalam Suryati setelah mengalami tindakan yang tidak baik tersebut dari anaknya, karena ini juga sebenarnya bukan kali pertama, tapi sudah juga beberapa kali dialami oleh Suryati, serta juga dari cucu-cucunya. Nah, dia sudah langsung melaporkan ke Polrestabes Medan, dan semalam sudah selesai laporannya. Dan sampai saat ini pihak kepolisian sudah olah TKP di lokasi dan segera langsung mencari si Gali di lokasi tersebut. Namun sampai saat ini ketika berkunjung ke rumah si Gali, pihak kepolisian sudah mendapati Gali sudah tidak di rumah dan melarikan diri. Jadi prosesnya sekarang masih coba untuk dicari oleh pihak kepolisian, Firda. Baik, berarti saat ini masih dalam proses penyidikan dari pihak kepolisian sendiri. Baik, terima kasih rekan jurnalis dari Tribun Medan, Goklas, atas laporan Anda. Dan tadi Tribuners, Goklas juga sudah menghimpun keterangan dari seorang saksi mata bernama Umar. Berikut liputannya untuk Anda. Jadi tadi pagi sekitar jam 7, awalnya sebenarnya anaknya yang datang, anaknya si Gali Syahputra. Karena nenek ini kerja di masjid, jadi si anak ini datang ke tahfiz tadi, ke E3 tadi, rumah yang menjadikan rencana yang menjadikan pondok tahfiz perempuan. Jadi karena nenek ini nggak ada, yang dipanggil cucunya pas kali tidur sama nenek nih, cucunya dipanggil, dibawa, dimarah-marahin, sampai di gerbang dilempar pakai handphone. Saya nampak itu, saya dari rumah, dari kaca. Cucunya Iya, ini? cucunya, cuma karena Anaknya cucu, si Gali lagi? Iya, anak si Gali. Cuma karena cucunya nggak nangis, kelang 15 menit balik lagi si Galinya. Saya bilang sama si nenek, Nek, kalau bisa anak nenek itu datang sini jangan cakap-cakap kotor. Saya bilang, sini lingkungan masjid, lingkungan komplek, saya nggak suka. Nanti saya usir dia, saya bilang. Ternyata nggak lama kemudian nenek ini pulang ke E3 tadi, ke rumah tahfiz tadi, anaknya datang lagi. Datang, itulah langsung marah-marah, langsung lempar nenek ini. Dia minta uang 20.000 ya, Nek? Iya. Minta uang 20.000 untuk kerja. Jadi langsung lempar, karena nenek ninja saya minta tolong, saya langsung keluar. Ya kan, saya lihat memang
kepala nenek berdarah, langsung saya kejar si bilinya. Tadi udah saya tarik lehernya, saya maksudnya kalau nggak nahan emosi tadi udah mau saya pukulin lah, cuma kena ditahan. Ya karena orang tua apel hampir sampai 9:30 lah saya tadi, 9:30 baru dia kata bagian sentra pelayanan, bahwasanya sini PPA nggak ada Pak untuk perlindungan anak dan perempuan, untuk KDRT. Sekarang udah ke Polres semua katanya. Padahal kita udah nunggu 1 jam. Ya udahlah, karena 1 jam dari sana saya langsung ke Polres. Karena nenek ini sudah sakit kali keningnya, saya bawa dulu ke puskesmas Gatot Broto Pasar 3 untuk berobat. Di sana pun banyak juga dokter-dokter perawat situ iba, disalami tadi ya Nek, dikasih sedekah lah sama ada ibu-ibu tadi. Di situ diberobat lah ini, di apa? Bukan, yang di puskesmas kan tadi dokter itu. Inilah diobati sementara, dikasih obat untuk hilang denyut. Udah saya bilang denyut sana, langsung kami ke Polresta Medan buat laporan. Sudah buat laporan tadi, itulah hasilnya disuruh visum. Visum inilah kami ke sana. Oke. Berarti habis visum ke? Balik lagi mari, ngantar ke visum. Tapi LP-nya udah siap, Bang? LP-nya sudah di BAP tadi, kita pemeriksaan sementara sudah. Kasih visum, ya siap visum ini kami mengobatkan ibu ini dulu lah, mana tahu mau dijahit, tapi siap dari visum. Jadi nenek ini memang sudah lama sama saya, sudah setahun lebih jadi pegawai masjid saya buat bersih-bersihin. Tak besar.